ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم عليه كرم الله وجل ومن جايب تجدعون لك بنواجب لكل من سلسل في الباط يا محمد يا محمد يا محمد وبولدك يا وبلدك للفتي العلي وصحب الله الغفار خير وإكرام الكبير مؤمنين في جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'du. Para subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penonton yang mau mampir di channel kami Az-Zumrah TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, disehatkan walafiat hingga kita diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Az-Zumrah TV senantiasa jejak si kubro, yaitu pengobatan dan dakwah, ya. Dakwah wa syifa bidoa. Pengobatan salah satunya adalah bekam, gura dan ruqyah dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian dakwah itu perjalanan jejak si kubro dalam ta'lim, kemudian dakwah ke daerah-daerah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ini salah satu adalah untuk menepis orang-orang yang memakai foto-foto saya dalam penggandaan uang dan lain sebagainya, bahkan untuk menipu, ya. Kita berbicara sedikit tentang ruqyah. Ada yang menarik ruqyah ini ketika ayat-ayat suci Al-Quran ini bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit, bahkan medis dan non medis, ya. Di salah satu hadis Rasulullah Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan Al-Quran surat Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan orang yang terkena sengatan kalajengking. Kalau untuk non medis sudah barang tentu dengan ayat-ayat suci Al-Quran setan dan makhluk halus pun kabur. Tapi ini secara medis, ya, kalau menurut kedokteran, ya, tidak bakal nyambung, ya. Tapi ketika di dalam Al-Quran, Allah pun menyampaikan di dalam wahyunya, kalam ilahi, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u rahmah. Diturunkan Al-Quran adalah sebagai penyembuh, ya. Dan banyak ayat-ayat suci lain yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah sebagai penawar, penyembuh, obat, dan segala macam. Ruqyah adalah dalam bahasa Indonesia adalah mantra. Jadi konotasi yang berbeda. Ruqyah secara syariat atau Islami, ya, dan secara Indonesia mantra, yaitu bacaan-bacaan yang bisa menyembuhkan dan bisa mempengaruhi yang sakit menjadi sembuh, bahkan yang sadar atau yang tidak sadar bisa menyadarkan diri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sebab-sebab pengaruhnya jin atau setan di dalam tubuh kita, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Di dalam surat Al-Baqarah 275. Saya kutip, saya buka di dalam bukunya kitab Kiai Raden Syarif Rahmat, ya, Ketua Umum Padasuka Pusat. Alladzina, orang-orang yakuluna, memakan ar-riba, barang riba, la yakumu, tidak dapat berdiri, illa kama, melainkan seperti yakumu berdirinya alladzi yatakhabbatu syaitan, orang-orang yang kemasukan setan, minal mas, dari kegilaan, ya. Faktor ketika jin masuk ke dalam tubuh, satu, ya, tubuhnya tidak labil, tubuhnya gampang meledak-meledak, tubuhnya emosian, penuh dendam, penuh angkara murka, penuh dengan kebencian dan segala macamnya lagi.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Semua penyakit di dalam hati bersumber daripada setan yang terkutuk yang ingin mengganggu manusia, sehingga manusia tidak lagi bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadangkala hilang kesadaran, minal mas, dia seperti orang gila ya. Orang gila, stres, lupa ingatan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu berarti dia telah kemasukan setan, telah bermain-main dengan setan, telah bersekutu bahkan dengan setan. Makanya ada orang yang belajar tanpa guru, bahkan belajar dengan setan. Ada orang yang belajar hikmah atau tirakat segala macam. Bukannya dia menjadi sakti, bukannya dia menjadi pintar pandai, dia menjadi gila malah. Ini karena salah satunya adalah ketika sudah kemasukan setan dan jin, dia melupakan, dia mengganggu. Bahkan setan itu mengaduk-ngaduk jiwa yang sadar saat ini, yang normal saat ini, sehingga menjadi gila, stres dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah penyakit secara fisik. Bahkan Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam pun pernah ya, di dalam Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wadhkur abdana Ayyuba iz nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Yang artinya wadhkur abdana, dan ingatkanlah Ayyuba, seorang hamba yang bernama Ayyub alaihissalatu wassalam, idnada, dan ketika itu menyeru kepada Tuhannya, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbahu, Tuhan, anni massani syaitanu binusbin wa adab, sesungguhnya aku diganggu syaitan. Dan kemudian dengan kepayahan dan siksaan. Dengan kepayahan Nabi Ayub, kita tahu bahwasanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam memiliki penyakit yang sangat dahsyatnya, dan itu adalah bersumber dari syaitan. Jadi ada orang yang sakit, medis maupun non medis, udah kita simpulkan itu dari setan-setan yang terkutuk yang ingin mengganggu. Jadi nggak salah ketika penyakit medis dan non medis dikembalikan kepada Allah dengan cara pengobatan ruqyah yang dianjurkan dan rekomendasikan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekilas sedikit ini bisa menjadikan hujah kita syiarkan pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.